Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Isnawati Naud, NPM 004. Saya siswa dari kelas 2019A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dualisme dan evolusi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dualisme. Membahas tentang dualisme ini terkait suatu konsep yang sering dibicarakan dalam ekonomi pembangunan, terutama dalam kondisi sosial ekonomi NSB. Konsep ini menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa-bangsa kaya dan miskin, dan perbedaan antara berbagai golongan masyarakat yang terus berkembang. Dualisme ini mempunyai unsur pokok, yaitu yang pertama, dua keadaan yang berbeda di mana sebagian bersifat superior dan lainnya bersifat inferior, yang bisa hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama. Misalnya, hidup berdampingannya itu adalah antara metode produksi modern dan tradisional pada sektor perkotaan dan perdesaan, antara orang kaya berpendidikan tinggi dengan orang miskin yang tidak berpendidikan sama sekali, antara negara-negara industri yang kuat dan kaya dengan negara-negara lemah. Semua itu merupakan penjelmaan dari keadaan yang dualistis. Yang kedua, kenyataan hidup berdampingan itu bersifat kronis dan bukan transisional. Keadaan tersebut bukan fenomena yang sementara yang karena waktu. Perbedaan antara keadaan yang superior dan inferior itu akan hilang dengan sendirinya. Dengan kata lain, hidup berdampingan antara kemakmuran dan kemiskinan secara internasional bukanlah suatu fenomena yang sederhana yang bisa hilang karena proses waktu semata. Nah, di dalam dualisme ini terdapat beberapa macam. Yang pertama itu dualisme sosial, dualisme teknologi, dualisme finansial, dualisme regional, dualisme ekonomi. Dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu dualisme sosial. Dualisme ini ditemukan oleh Profesor J.H. Boyke pada tahun 1910 yang mengatakan bahwa di dalam suatu masyarakat mungkin terdapat dua sistem sosial yang sangat berbeda. Kedua-duanya itu terwujud secara berdampingan di mana yang satu tidak dapat sepenuhnya menguasai yang lainnya. Sistem sosial yang satu modern sedangkan yang lainnya itu tradisional. Sistem sosial yang lebih membentuk yang paling sering ditemukan dari dualisme sosial adalah di mana sistem kapitalisme barat yang diimpor melakukan penetrasi ke dalam masyarakat agraris prakapitalis, dan di mana sistem sosial yang asli tetap dapat bertahan dan tidak dapat mengadopsi prinsip-prinsip kapitalistik dalam praktek ini, terutama berasal dari negara-negara barat. Menurut teori dualisme sosial J.H. Boyke ini, bahwa pertanian di Indonesia terdiri dari perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Terdapat perbedaan tujuan usaha antara masyarakat barat dan timur, yaitu antara tujuan ekonomi dan kebutuhan sosial. Orang timur itu mempunyai tujuan hidup yang berbeda dengan orang-orang Eropa. Mereka hanya hidup untuk bersenang-senang. Apabila kebutuhan pokoknya itu sudah terpenuhi, maka dia tidak perlu susah payah lagi untuk bekerja. Dan perbedaan tersebut karena sebagian akibat penjajahan orang barat. Apabila tidak terjadi kedatangan orang-orang barat, mungkin sistem prakapitalisme di Indonesia ini dan dunia timur pada umumnya pada suatu waktu akan berkembang menuju sistem atau tahap kapitalisme. Akan tetapi, sebelum berkembang kelembagaan dan sosial menuju ke arah yang sama, penjajahan dengan sistem kapitalismenya itu masuk ke dunia timur. Yang kedua, dualisme teknologi. Higgins ini merupakan salah satu pakar ekonomi yang menolak gagasan Boyke mengenai dualisme dalam sistem sosial. Menurut Higgins, awal mula dualisme ini berasal dari perbedaan teknologi antara sektor modern dan sektor tradisional. Menurut Higgins, teknologi impor yang digunakan dalam sektor modern itu bersifat hemat tenaga kerja, sehingga
modal lebih banyak digunakan. Keadaan ini berbanding sebalik dengan keadaan sektor tradisional yang ditandai oleh penggunaan metode produksi yang sangat padat tenaga kerja. Kurangnya pembentukan modal pada sektor tradisional menyebabkan perkembangannya sektor yang sangat terbatas. Yang dimaksudkan dengan dualisme teknologi adalah suatu keadaan di mana di dalam suatu bidang kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik memproduksi dan organisasi produksi yang sangat berbeda sekali coraknya, dan teknologi modern yang dimaksudkan di atas berkisar pada sektor industri pertambangan, industri transportasi, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan ekonomi yang tingkat teknologinya itu masih rendah, yaitu pertanian, industri, rumah tangga, organisasi produksi tradisional, dan lain-lain. Yang ketiga itu dualisme finansial. Min lebih banyak menyoroti masalah lembaga keuangan di negara berkembang. Analisa Min mengenai pasar yang melahirkan adanya dualisme finansial ini, pengertian itu terdapat dijelaskan dalam dua golongan, yaitu yang pertama, adanya pasar uang yang memiliki organisasi yang sempurna, dan yang kedua, adanya pasar uang yang tidak terorganisir sama sekali. Dan pasar uang yang terorganisir dengan baik terdiri dari bank-bank komersial dan lembaga-lembaga keuangan non-bank. Lembaga ini terdapat di pusat-pusat bisnis dan kota-kota besar, serta memiliki tujuan untuk menyediakan pinjaman kepada perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan, ekspor, dan pertambangan. Namun, setelah NSB mencapai kemerdekaan, pemerintah mengadakan usaha yang sifatnya itu mendorong lembaga keuangan modern untuk memberikan pinjaman kepada sektor ekonomi lainnya, terutama sektor industri dan pertanian rakyat. Yang keempat itu dualisme regional. Masalah dualisme pembangunan pada tahun 1960, banyak orang mulai membicarakan mengenai masalah dualisme regional. Yang dimaksudkan dengan dualisme regional ini adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara. Akibatnya itu, dari ketidakseimbangan dalam pembangunan mengakibatkannya adanya jurang perbedaan tingkat kesejahteraan antara berbagai daerah, dan selanjutnya itu menimbulkan masalah sosial dan politik. Misalnya itu dualisme antara kota dengan desa, dualisme antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Dualisme regional ini memusatkan perhatiannya itu pada masalah kesenjangan yang terjadi pada kesejahteraan antara daerah. Misalnya di NSB ada beberapa daerah yang berkembang sangat pesat sehingga keadaan ekonomi dan sosialnya itu sudah hampir menyamai negara maju, sedangkan daerah lainnya itu mengalami perkembangan yang sebaliknya atau bahkan mengalami kemunduran. Dualisme regional yang semakin buruk dapat menimbulkan masalah-masalah sosial dan politik yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di NSB. Berikut ini merupakan jenis dari dualisme regional di NSB. Yang pertama itu dualisme antara daerah perkotaan dan perdesaan. Yang kedua, dualisme antara pusat negara, pusat industri, dan perdagangan dengan negara lain dengan daerah lain dalam suatu negara. Dualisme ini merupakan akibat dari investasi yang tidak seimbang antara daerah-daerah perkotaan dan perdesaan. Ketidakseimbangan ini akhirnya menyebabkan kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan semakin besar. Dan yang kelima, dualisme ekonomi. Dualisme ekonomi adalah dua sistem ekonomi yang berbeda dan berdampingan kuat. Dua sistem tersebut bukan sistem ekonomi transisi, di mana sifat dan ciri-ciri yang lamanya itu semakin melemah dan yang baru semakin menguat, melainkan kedua-keduanya itu sama-sama kuat dan jauh berbeda. Nah, perbedaan tersebut karena sebagian akibat penjajahan orang-orang barat. Dualisme ini berarti dalam waktu yang sama, di dalam masyarakat terdapat dua gaya sosial yang jelas berbeda satu sama lain dan
masing-masing itu berkembang secara penuh serta saling mempengaruhi. Jadi, ekonomi dualisme ini adalah dua sistem ekonomi yang merujuk kepada dua sistem yang berlainan namun sama-sama kuat. Sistem tersebut adalah perekonomian modern dan perekonomian kerakyatan, merupakan sebuah konsep yang menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa-bangsa kaya dan miskin. Nah, dan perbedaan antara berbagai golongan masyarakat. Jadi, dualisme ini adalah dua keadaan yang berbeda, di mana satu keadaan itu bersifat superior dan keadaan lainnya itu bersifat inferior, yang hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama. Dengan adanya dualisme ini, keadaan yang berbeda ini tentunya itu akan memiliki pengaruh tersendiri bagi suatu negara yang secara tidak langsung menganut sistem dualisme ekonomi. Dan dualisme ekonomi ini adalah merupakan istilah yang memiliki makna akademis dan maupun makna yang lebih umum. Dikatakan demikian karena dalam aspek teknis istilah ini merujuk pada adanya dua sektor berlainan dalam perekonomian yang sama, masing-masing itu memiliki pijakan budaya atau aturan main, teknologi, pola-pola permintaan, dan praktik pelaksanaannya sendiri. Sedangkan di sisi lain, yang mencerminkan hal lain lebih umum adalah adanya perbedaan sektor subsistem. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang konsep involusi Clifford-Geertz. Clifford-Geertz ini menemukan konsep-konsep yang berbeda, di mana di Indonesia itu saat itu dalam penelitian Geertz melihat keberadaan involusi atau kebalikan dari evolusi. Involusi ini berarti kemunduran dalam bidang pertanian, terutama di Jawa. Hal utama dalam buku ini mengatakan bahwa sistem pendidikan pertanian modern yang digunakan oleh pihak kolonial Hindia Belanda ke Jawa tidak akan berubah menjadi lebih baik. Linearitas yang terjadi di sana namun melahirkan keadaan yang evolutif karena jumlah penduduk terus bertambah. Geertz menonton hubungan ekologi dan masyarakat Jawa. Di dalam buku hal tersebut meneradukan ekosistem yang berada pada inti pola masyarakat Jawa. Hal itu mencakup tidak lagi sosial politik dan kepercayaan. Aspek masyarakat adalah hasil dari hubungan manusia dengan alam, namun selalu ada aspek budaya yang secara fungsional oleh alam. Dan ungkapan banyak atas dasar-dasar pandangannya itu mengenai perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh alam beroperasi fungsional maupun adanya verifikasi ekologis beroperasi kultural. Nah, Geertz membedakan dua tipe pertanian gede di Indonesia, yaitu antara pertanian sawah di Jawa dan perladangan di luar Jawa. Mengatur ia bedakan dalam beberapa ciri, yaitu ladang memiliki ciri-ciri tumbuhan yang heterogen seperti hutan, tanah tertutup, dan keras. Kondisi tanah rentan serta pengolahannya itu tidak membutuhkan banyak tenaga, sedangkan sawah memiliki ciri-ciri ekologi buatan manusia. Produktivitasnya itu stabil, rumit, dan kompleks pada tekniknya itu sehingga membutuhkan tenaga yang banyak, dan pengolahannya itu maka dengan ekspresi ekologis yang disebut bahwa pulau-pulau luar Jawa yang relevan jika penduduknya itu sedikit karena menggunakan pola pertanian ladang, sedangkan di Pulau Jawa memiliki pola populasi yang sangat padat karena merupakan lumbung sawah yang banyak tenaga. Dalam wujud kulturalnya itu hantu sepertak banyak rezeki pada orang Jawa. Dan involusi Clifford-Geertz ini adalah orang-orang yang kemudian mengembangkan kerangka pemikiran Buyke, khususnya yang tentang konsep ekspansi dalam teori dualisme. Buyke menyatakan adanya konsep ekspansi ini yaitu suatu kondisi kegiatan ekonomi yang berkembang tetapi hanya disebabkan oleh adanya pertambahan penduduk akan mendorong bertambahnya permintaan. Akan tetapi pola produksi dan perekonomiannya itu masih tetap sama, walaupun secara absolut hasil produksi itu bertambah, namun peningkatan tersebut kemudian terserat lagi oleh pertambahan penduduk. Dengan demikian pendapat per kapita penduduk
per kapita tetap bahkan cenderung turun apabila pertambahannya itu nilai produksi lebih rendah dari pertambahan penduduk. Dan fenomena inilah yang oleh Geers disebut sebagai proses involusi. Dalam hal ini, involusi pertanian Geers menunjukkan bahwa penata sosial budaya yang dilakukan sebagai faktor penyebabnya. Situasi seperti itulah cenderung mengarahkan kepada apa yang disebut sebagai kemiskinan bersama. Analisis dari ketiga pemikiran di atas pada umumnya itu didasar pada asumsi bahwa seolah-olah kegiatan perekonomian di negara berkembang dipengaruhi hanya oleh penata sosial budaya yang melekat secara permanen pada masyarakat, namun tidak pernah dianalisis bagaimana proses dan hasil interaksi antara faktor sosial dan ekonomi pada politiknya. Padahal kenyataannya itu ketiga itu bersifat dinamis dan selalu berubah-ubah.